dan di tanggal kira-kira 17 kalau tidak salah ini kita akan berada di 10 Zulhijjah, tepatnya tahun 1446 Hijriah, dan bulan Hijriah adalah bulan terakhir di dalam urutan kalender Hijriah. Setelah Zulhijjah baru akan masuk ke dalam bulan Muharram. Maka kita doakan seluruh jamaah haji yang jumlahnya tahun ini nambah daripada tahun yang sebelumnya, berjumlah kurang lebih 250.000. Jadi jangan kecil hati yang sudah daftar haji, yang sudah mengambil kuota, karena tahun depan akan ditambah lebih banyak lagi. Dan sebagaimana target daripada kerajaan Saudi Arabia tahun 2035 1 juta orang dari Indonesia yang akan diberangkatkan. Maka kumpul dengan Dewan Haji, Amir Haji serta Kemenag di Kabupaten Bekasi, insya Allah yang sudah daftar haji ini tidak akan lebih dari 12 tahun penantian. Walaupun pada sistem aplikasi haji itu tetap di Kabupaten Bekasi menunggunya 25 tahun. Ya, bayangkan kalau sekarang kita daftar 25 tahun ke depan baru berangkat, mending nyampe. Tetapi alhamdulillah dengan adanya program Saudi Arabia di tahun 2035, ini pelebaran Masjidil Haram akan semakin dilakukan, dan target dari mereka untuk Indonesia, maka kami akan berikan jatah 1 juta orang setiap tahunnya. Masya Allah, alhamdulillah. Dan mungkin yang belum daftar, ayo daftar, karena memang ini adalah kesempurnaan Islam. Dan siapa yang diberikan hidup di alam dunia, diberikan kecukupan di dalam rezekinya, diberikan jisim yang cukup, maka nanti di akhirat akan ditanya, ente hidup di alam dunia berapa puluh tahun? Kerjaan kami kasih, gaji kami kasih, rezeki kami kasih, jisim kami kasih. Kenapa umur yang sekian lama tidak dipakai untuk menyempurnakan Islammu? Dan siapa yang bisa menjawab pertanyaan itu? Bukanlah lisan kita, tetapi adalah amal ibadah kita. Amal ibadah akan berkata kepada Allah, ya Allah, syukur rezeki walaupun sedikit cukup untuk keluarga kami hidup di alam dunia, tapi kami mampu menjalankan rukun Islam yang kelima, hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Tetapi ketika seseorang tadi tidak mampu melaksanakan ibadah haji, maka dia tidak bisa menjawab, dan orang tersebut akan dimasukkan ke dalam neraka. Nauzubillah summa nauzubillah. Kenapa? Karena di dalam sebuah keterangan, salah satu stasiun yang akan dilewati seseorang ketika dia melewati sirat adalah stasiun haji. Stasiun siapa yang bisa melewati stasiun adalah orang yang telah menyempurnakan Islamnya. Rukun artinya tidak bisa tidak. Ada rukun sholat jumlahnya 17, satu ditinggal maka tidak selesai, tidak sempurna sholatnya. Begitu juga Islam seseorang, jika ada satu
yang ditinggalkan, maka tidaklah sempurna di dalam Islam kita. Maka mumpung masih ada waktu hidup beberapa saat di alam dunia ini, ayo yang belum, kuatkan tekad, kuatkan keinginan untuk mau berangkat ke sana. Dan yang dinamakan ibadah haji ini menyempurnakan ataupun mengkombinasikan 3 unsur. Yang pertama namanya qalbiyah. Ada ibadah qalbiyah saja. Contoh zikrullah, ingat kepada Allah. Ingat kita sama Allah, maka disitulah qalbiyah kita bekerja. Ada ibadah qalbiyah faqat, zikir, mulaqalah, tadabbur, ini adalah qalbiyah. Kedua, ada jismiyah, modalnya badan, puasa, lapar, gak perlu pakai duit, hasil. Kenapa? Karena ibadah modalnya jisim. Sholat tidak perlu punya duit, tidak perlu punya ongkos. Asal kita mau sholat, gerak jasadnya, maka hasil ibadah ini. Namun golongan yang ketiga ada maliyah. Walaupun qalbiyahnya iya, jasadnya sehat, tapi kalau maliyahnya tidak diberikan oleh Allah, maka perkara tersebut tidak hasil. Ibadah yang maliyah faqat contoh adalah zakat, sedekah, nafkah. Ini maliyah. Dan yang ibadah yang mengkombinasikan dengan 3 unsur tadi adalah ibadah haji. Kalau qalbiyahnya tidak punya, dia hanya punya jisim sehat, banda ada. Berapa banyak di sini orang yang jisimnya sehat, bandanya punya, tapi tidak berangkat haji karena qalbiyahnya tidak ingin berangkat ke sana. Sampai dia ke Amerika, sampai dia ke Eropa, sampai dia ke Cina, jalan-jalan yang lebih mahal, tapi tidak sampai ke Makkah Al-Mukarramah. Jisimnya, qalbiyahnya ada, kangen kita pengen berangkat haji. Begitu juga maliyahnya ada, modal ada, rizki dikasih, tetapi jisimnya tidak sehat, tidak berangkat. Sama juga yang ketiga, kalau Allah kasih qalbiyah, nangis setiap malam, jisim dikasih sehat, modal tidak dikasih, maka tidak hasil juga. Maka 3 unsur tadi harus kumpul di dalam diri seseorang, dan orang tersebutlah yang dinamakan wafdullah, tamu-tamunya Allah. Orang yang dipilih berangkat ibadah haji adalah menggabungkan antara 3 unsur tadi ditambah dengan 1 unsur yang bernama nasib. Ya, nasib. Ada orang, ceritanya ada orang di Bogor, kerjaannya apa tadi? Cuma pijit. Gara-gara dia pijit, pas yang dipijitnya bos gede. Wah, sakit itu asam urat yang biasanya nggak bisa jalan, gara-gara dipijit sama orang luar tadi sembuh. Bilang sama istrinya, "Mah, kita kan nanti mau berangkat haji. Kita di sana nanti lama loh, 40 hari. Kalau mama nggak mau, nanti bapak kalau berangkat mau ngerepotin orang, mau. Nah, mendingan bawa aja ke tukang pijit. Bawa aja ke tukang pijit agar apa? Agar nanti ketika dia sakit ada yang pijitin." Akhirnya dia bilang, "Telepon Pak, udah, yang bapak sekarang siap-siap saja. Minggu depan kita berangkat ibadah haji." Dibawa si orang Bogor ini pergi ke Arab Saudi. Di Indonesia satu, tapi ketika sampai ke tanah Saudi, ini tukang
sakit-sakit. Orang yang dipijit tadi, orang yang si bosnya ini, Pak, Bapak sakit? Enggak, saya sehat. Ini saya dibawa ke sini nggak mau pakai nih. Ya, gara-gara mampu punya kemampuan pijit, ya, bisa berangkat haji. Padahal secara hitungan akhliyah orang tersebut tidak mampu. Namun yang terakhir adalah nasib. Nasib itu yang menentukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagi kita semuanya mampu untuk menyempurnakan Islam kita, dan insya Allah akan menjadi tamu-tamunya Allah yang akan bisa berkunjung ke Makkah Al-Mukarramah, Madinah Al-Munawwarah, wukuf di tanah Arafah, mabit di Muzdalifah, dan insya Allah kembali membawa haji yang mabrur dan mabrur bin ya Allah ya Rabbal Alamin. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam suratil Imran yang tadi kita baca bahwa Makkah pertama kali itu namanya bukan Makkah tapi Bakkah. Dan orang yang membangun kota tersebut ini adalah Sayyidul Anbiya, Abdul Anbiya, bapaknya para nabi, yakni adalah Nabi Adam alaihi salam. Ketika Allah keluarkan Adam dari surga, qulna bitu minha jami'an fa imma ya'ti, qulna bitu minha jami'an. Allah usir Adam beserta istrinya dan beserta iblis. Turunlah engkau ke alam dunia dan kamu menjadi musuh yang satu dengan yang lainnya. Kamulah Adam kepada kondisi ketika ada di alam surga. Malaikat berputar mengelilingi namanya Baitul Ma'mur. 70.000 malaikat setiap harinya bergantian mengelilingi tempat bernama Baitul Ma'mur, dan mereka membaca tasbih setiap detiknya. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Di Baitul Ma'mur itu tempat berkelilingnya para malaikat. Dan kalau seandainya itu batu dijatuhkan dari Baitul Ma'mur, maka tempat jatuh di atas Ka'bah yang sekarang. Satu yang Allah berikan kenang-kenangan kepada Nabi Adam melalui para malaikat, dan diperintahkan kepada Adam, bangunlah Baitul Ma'mur di dunia dengan tempat kondisinya yang garis lurus dengan Baitul Ma'mur yang ada di alam akhirat. Maka Adam membangun bernama Baitul Haram, Baitul Haram di Bakkah. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil-'alamin. Inna awwala baiti sa'tuhune, sesungguhnya bait rumahnya Allah, rumahnya Allah yang pertama kali dibangun oleh umat manusia, yakni Nabi Adam alaihissalam, lalladzi bi Bakkah, yang dia ada di kota Bakkah. Ketika masanya Adam, tempat ini, daerah ini dinamakan Bakkah. Dan ahlullah dari para mufassir menjelaskan sumiyat bidzalika, dinamakan dengan Bakkah karena tatukul a'naqil jabair. Kota ini akan menghancurkan segala geger, apa nih? Anak
leher punduknya orang-orang yang takabur, orang-orang yang sombong. Kota ini akan menghancurkan, akan membinasakan, akan memberikan peringatan kepada orang-orang sombong yang ada di alam dunia. Maka ada sebagian orang mengatakan, oh hati-hati kalau berangkat ke Mekah miniatur akhirat. Ya, berangkat dari sini gagal banget, santai. Ente gagal anak, paling tahu lah di Mekah, paling hafal di sana, sombong lah dia. Nah, di sini ngaku paling pintar pas dari sana, pikun dong. Ada yang kayak gitu. Karena apa? Karena kota ini angker. Siapa yang punya sifat sombong di situ maka akan dihancurkan oleh bakar. Ada seorang raja dari Habasyah, dengan sombongnya dia mengatakan kami akan menghancurkan Ka'bah. Di bawah pasukan dengan onta, ada yang dengan fil, dengan pasukan gajah, dipimpin oleh raja bernama Abraha. Jangankan masuk menghancurkan Ka'bah, baru di pintunya saja itu onta, itu fil, itu gajah, itu tidak mau masuk ke tempat tersebut karena angker. Ya, terunduklah di pintunya Ka'bah, di pintunya Mekah, gajah yang segitu besar dan kokoh nggak mau maju. Akhirnya diserang oleh pasukan bernama Ababil dan diabadikan di dalam Quran, di dalam surah Al-Fil, faja'alnahum ka'asfin ma'kul. Mereka hancur karena apa? Karena masuk ke kota Makkah, masuk ke kota Mekah, yang ini tidak ada tempat bagi orang-orang yang memiliki sifat sombong. Nah, kemudian Mubarakah dengan memberikan keberkahan wal huda lil alamin, memberikan petunjuk bagi seluruh alam semesta. Garis bawahnya, Makkah kota yang disucikan, yang menjadi keramat bagi orang-orang yang rendah hati, bagi tempat bagi orang-orang yang tawadhu dan tiada satu jengkal pun diberikan oleh Allah untuk orang-orang yang sombong. Dan Adam alaihissalam adalah nabi yang membangun Baitillah pertama kali di alam dunia. Ditegaskan dengan hadis dari Imam Al-Bukhari wa Muslim, an A'mash an Ibrahim an abihi an Abi Dzar radhiyallahu ta'ala anhu qala, qultu ya Rasulullah. Abu Dzar bertanya kepada Rasul, ya Rasul, ayyu masjidin wudi'a fil ardil awwal, masjid pertama mana yang diciptakan di alam dunia? Qala Masjidil Haram. Rasul menjawab, masjid yang pertama adalah Masjidil Haram. Qultu tsumma ayyu, lalu masjid apa yang selanjutnya ya Rasul? Qala Masjidil Aqsa. Qultu kam bainahuma, lalu jarak dari Baitil Haram ke Baitil Aqsa berapa ya Rasul? Arba'una sanatan, 40 tahun. Jarak daripada pembangunan Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa adalah 40 tahun. Summa haitsu adrakta as-salata fasholli fa kulluha masjid. Dan sekiranya engkau menemui masjid, maka sholatlah di sana, karena itu adalah masjid. Di dalam beberapa mufassir menjelaskan ini adalah cerita untuk menegaskan tadi bahwa Baitillah pertama adalah diciptakan oleh Nabi Adam alaihissalam. Namun ketika Adam meninggal, diteruskan oleh para nabi yang selanjutnya,
Datanglah masanya Nabi Nuh alaihi salam. Orang zamannya Nabi Nuh itu luar biasa, sombongnya minta ampun. Nabi diejek jadi orang gila. Ya, di sini ada nggak berani ngatain kiai, ngatain ustaz orang gila? Ada. Masih bajingan orang ini zamannya Nabi Nuh. Ya. Itu Nabi Nuh dakwah selama 950 tahun, yang beriman kepada Nuh hanya 80 orang. Ya. 80 orang ini tidak termasuk istri dan anaknya. Gagal untuk mendidik anak dan gagal untuk mengajak istrinya. Nuh tidak bisa memberikan hidayah kepada anak dan istrinya, dan seluruh umat kaumnya Nuh hanya terpilih 80 orang. Berarti kalau 950 dibagi 80, kira-kira 12 tahun lah ya, kurang lebih 10 tahun lebih. 12 tahun Anda dapat satu orang. Tanya ke Ustaz Rijal. Kalau kita dakwah 12 tahun cuma dapat satu, ya, dapat satu orang. Ini Ustaz dia aja bisa pensiun. Karena saking cobaan ini besar banget. Halo, ya. Kenapa ini mati-mati? 950 tahun Nuh ini punya umur, ya. So puas banget kali hidup di alam dunia ya. 950 tahun. Pernah ditanya, saya pernah baca gitu, kalau Nabi Nuh, ya, Nabi Nuh ini umurnya 950 tahun, baliknya umur berapa? Ya, dan ditemukan ternyata sepadan dengan umurnya. Jadi baliknya itu umurnya 300 tahun. Kalau baliknya umur 300 tahun katanya. Lalu hamilnya berapa bulan? Bisa dibayangkan kalau kita sepadan dengan umur kita. Kalau kita umurnya 60 tahun, mungkin 10%-nya diambil untuk apa? Ya 6%-nya mungkin, ya 1%-nya ini apa? Untuk hamil 6 bulan saja, atau baina 6 bulan sampai 9 bulan, aglamnya 9 bulan 10 hari. Tapi zamannya Nabi sepadan juga, gitu. Insya Allah. Jadi kalau dibayangkan, ya sesuai dengan masyarakatnya. Nabi Nuh dakwah 950 tahun, yang iman 80 orang. Saking keselnya udah, ya Allah habisin aja deh umatnya. Jangan disisakan satu pun, karena dari sulbi mereka bisa lahir orang-orang yang zalim, orang-orang yang kufur, orang-orang yang akan mendustakan nikmat. Habisin aja deh. Datanglah bandang, air keluar dari bawah, turun dari langit selama 40 hari 40 malam. Itu bahtera Nuh yang dibuat di atas gurun pasir. Yang pertama yaitu gurun berubah menjadi lautan, terombang-ambing selama 6 bulan lamanya tanpa arah, dan orang ceritanya berlabuhlah di daerah Irak. Tidak ada keturunan yang bisa selamat, ataupun tidak ada makhluk Allah yang bisa selamat, termasuk dari kota Makkah yang dicipta, yang dibuat oleh Adam alaihissalam. Dan Baitullah yang Allah buat, yang ada buat untuk menyembah Allah pun ini hancur dengan adanya tofannya Nuh alaihissalam. Tidak ada yang tersisa, semua manusia habis. Dan pada saat itu yang namanya Makkah, yang namanya Makkah tadi dengan Baitullah ini hilang. Hingga datanglah Nabi Ibrahim alaihi salam. Dan Nabi Ibrahim alaihi salam ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah. Di dalam surah Al-Baqarah
Maka ayatnya adalah bukan bana, tapi wa idh yarfa'u Ibrahimul qawaida wa Ismailu rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa idh yarfa'u, dan ingatlah ketika Ibrahim mengangkat. Jadi pondasi yang dulu Adam buat itu masih ada. Nah, pondasinya ketika digali dengan wahyu dari Jibril, wahai Ibrahim, bangun Baitullah di sini. Dan ingatlah ketika Ibrahim yarfa'u al-qawaid, menambahkan, mengangkat daripada pondasi-pondasi yang dulu telah didasarkan oleh Nabi Adam alaihissalam, wa Ismailu bersama anaknya Nabi Ismail. Kemudian setelah selesai, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Jadi Ibrahim ini hanya menambahkan dari bangunan yang telah didasarkan, dibuat fondasinya oleh Nabi Adam alaihissalam. Maka di situ kalimatnya wa idh yarfa'u Ibrahim. Dan ketika Nabi Ibrahim selesai membangun masjid tadi, membangun Baitullah tadi, ini bini yang pertama ini namanya Sarah, ya. Bini yang kedua namanya Hajar. Hajar ini tidak secantik Sarah, putihnya pun tidak, kulitnya tidak sebening Sarah, rambutnya pun tidak selurus Sarah. Ketika ibu Sarah ini mengandung anak dari Ibrahim, maka Sarah Hajar ini difungsikan ke tanah Makkah, sebuah lembah ya. Dan sebuah lembah itu konon ini belum ada namanya. Kata Ibrahim, kami disuruh mengantarkan kamu ke lembah ini. Datanglah ke lembah itu. Dan panjang ceritanya hingga akhirnya Ismail lahir di situ. Dan kemudian ketika Nabi Ibrahim membangun sebuah komunitas bersama anak keturunannya dari Ismail, dan Ismail selesai membangun Baitullah, Ibrahim pergi ke atas gunung paling tinggi di kota Mekah, namanya Jabal Kubais, yang bukan Jabal Kubis. Kalau Kubis kol, ya. Jabal Kubais, jabal yang paling tinggi yang ada di kota Mekah. Cuman kalau kita lihat sekarang itu tidak ada, ya, sudah dipotong menjadi istananya Raja King Fahd. Sudah habis sekarang itu. Ada istana sekarang di sana yang konon dulu Ibrahim naik ke sana. Diperintahkan oleh Allah, wa adzin bil haji wa ajin bil haji ya'tuka rijalan ala kulli dhahirin ya'tina min fajjin min kulli fajjin amir. Surat Al-Hajj ayat 20. Wa adzin fil haji, wahai Ibrahim, Baitullah sudah beres, maka naiklah ke Jabal Kubais untuk menyeru. Maka bahasanya adzan. Adzan itu ya kayak kita nih, zuhur waktu datang adzan. Nah, adzan itu adalah serukan. Wahai Ibrahim, serukan. Wa adzin bil haji, serukan umat manusia untuk berangkat ibadah haji. Maka Ibrahim naik ke Jabal Kubais, naik, dan dijelaskan, beliau mengucapkan, ya ayyuhan nas, inna rabbakum bana baitan wa awjaba alaikum al-hajja ilaihi. Umat manusia, woi Allah telah membangun rumahnya, Allah telah membangun Baitullah, dan kalian diwajibkan untuk berangkat ibadah haji. Maka jawablah seruan daripada Tuhan. Teriak ke timur begitu, teriak ke barat begitu, ke utara ke selatan. Maka di sini dijelaskan,
wal tafat biwajhihi yaminan wa shimalan wa syarqan wal gharban. Ibrahim neriakin tadi ke kanan ke kiri, muter timur barat, semuanya diteriakin. Padahal di kota Makkah cuma ada keluarganya dia doang. Ya, karena mereka yang membangun kota Makkah adalah keluarganya dari keturunan Ismail. Ya. Dari keturunan Ismail, ya, ini nanti akan lahir Bani Jurhum. Dari Jurhum turun ke Adnan, dari Adnan ke Kilab, Qusay, yang akhirnya sampailah ke Banu Quraisy. Dan dari Banu Quraisy lah nanti lahirlah sulbi dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi silsilahnya masih panjang. Dan ketika Ibrahim meneriakkan tadi, ini tiba-tiba ada kelompok dari Yaman. Ya. Ini orang yang pertama datang ke kota Makkah tadi. Ya. Ini disesatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Datang itu rombongan orang pengennya berangkat dari Yaman mau menuju Syria. Tiba-tiba terbawa badai, masuklah ke tanah Makkah tadi. Masuklah ke tanah Makkah. Oh, tahu, di sini ada umat manusia, di sini ada orang. Akhirnya mereka tinggal di situ, datanglah ataupun berbaur dengan masyarakat di situ. Dan ini cikal bakal menjadi tempat transitnya orang Yaman yang menuju Syria. Begitu juga dari Irak ingin menuju Mesir, singgahnya di situ juga. Nah, dengan adanya perputaran di daerah Ka'bah, maka Ismail alaihissalam berdakwah di situ dan mengajak mereka melaksanakan ibadah haji. Ketika Ibrahim beres membuat Masjidil Haram, maka dia kembali ke bini yang pertama. Apalah yang dia bangun di sana? Masjidil Aqsa. Aqsa dibangun oleh Ibrahim dengan bentuknya yang sama. Di Makkah dibentuknya kotak kubus. Ya. Jadi kalau lihat Makkah zamannya Ibrahim, antara Masjidil Aqsa dengan Masjidil Haram ini sama, karena arsitekturnya sama. Ibrahim dua-duanya. Oh, dibangunnya kotak, dibangunnya persegi panjang, kayak rumah lah gitu. Sama Masjidil Aqsa juga dibangunnya seperti itu. Namun ketika dari mulai zamannya Ibrahim tadi turun ke Ismail, turun ke Jurhum, turun ke Adnan, turun sampai kepada Quraisy tadi. Nah, ini 5 tahun sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW terdapat sebuah badai. Jadi Mekah itu banjir berkali-kali, gitu ya. Di antaranya ada istilah Arim. 5 tahun sebelum kenabian, kira-kira umur Nabi adalah 35 tahun. Nabi umur 35 tahun belum diangkat menjadi Nabi. Muhammad belum diangkat menjadi Nabi. Dan 5 tahun menuju kenabian tadi terjadilah peristiwa besar. Apa? Badai Adim. Badai yang menenggelamkan Ka'bah, yang menghanyutkan sebagian bangunannya, bahkan batu-batunya pun sebagian hilang. Dan akhirnya batu-batu yang dibangun zamannya Ibrahim itu, ini nggak cukup kalau dibentuk seperti yang semula. Akhirnya batu dipotonglah, ya, dipotonglah setengahnya dipakai, setengahnya dikosongkan. Dan ini hikmahnya, terjadilah yang namanya Hijr Ismail. Nah, karena batu tadi terbawa oleh arus air hilang, jadi yang dipakai itu adalah batu-batu yang tersisa di zamannya Nabi Ibrahim sampai saat ini. Dan ketika peletakan Hajar Aswad ini ributnya kenapa? Karena setiap kelompok paling nganggap dirinya kami paling berkuasa di Hijaz ini, kami paling hebat di sini, kami paling kuat di sini, kami paling perselisihan kurang lebih di situ di Sirah Nabawiyah
Kalau ini tidak dipecah bisa terjadi perang karena udah debat 5 hari 5 malam gak beres-beres. Ya. Debat 5 hari 5 malam gak beres-beres, ini kalau ditambah lagi bisa perang ini. Akhirnya dijelaskan kalau begitu mari kita Abu Umayyah mengatakan, Abu Umayyah bin Mughirah dia mengatakan, udah kalau gitu kita tunggu besok aja. Siapa orang yang pertama kali masuk Masjid Haram ini, maka kita suruh dia aja yang akan meletakkan batu Hajar Aswad ini. Lalu apa? Pas ketika besok pagi datang, orang yang ditunggu adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari yang berselisih itu ada yang komentar, wah kami benar percaya Muhammad mah benar orangnya, amin. Akhlaknya bagus, tingkah lakunya benar, saya setuju. Begitu juga kelompok yang kedua setuju, 3 setuju, 4 setuju, nah, semuanya setuju. Panggil aja Muhammad, panggil Muhammad. Dan Muhammad kami ributnya 5 hari 5 malam gak beres-beres. Udah ente aja yang jadi penengahnya. Tapi dengan kerendahan hati Nabi Muhammad mengatakan, kalian semuanya adalah orang-orang terbaik di tanah Makkah Al-Mukarramah, dan kalian berhak untuk membawanya. Dengan adilnya Nabi Muhammad mengambil seutas kain dan ujung-ujungnya semua kabilah ini memegang menuju ke pojokan Ka'bah, dan Nabi Muhammad yang mengangkatnya meletakkan di tempatnya di Hajar Aswad hingga saat ini. Dan kejadian ini persis seperti bapaknya, yakni Nabiuna Ibrahim alaihi salam. Ibrahim ketika selesai membangun qawaid dari Baitillah, dan diturunkanlah sebuah batu oleh Jibril alaihissalam, dibawa dari surga yang putihnya lebih putih daripada susu, lebih putih daripada susu, dan itu istimewa. Dibawalah oleh Jibril, diberikan kepada Ibrahim, dan Ibrahimlah orang yang menerimanya dan meletakkannya di pojokan Ka'bah itu, sehingga ini menjadi satu batasan siapa yang tawaf, maka disitulah awal dan akhirnya satu putaran Ka'bah. Dan setelah itu Ka'bah menjadi kiblat bagi umat Muslim, dan mungkin kita semuanya ada kesempatan bisa berangkat menuju Baitullah, menjadi tamu-tamunya Allah. Dan istimewanya siapa yang bisa menjadi tamunya Allah, al-hujjaj wal mu'tamir wafdullah, para jamaah haji dan jamaah umrah adalah tamu-tamunya Allah. Fa in sa'aluhu fastajibu fa'atahu, siapa yang meminta maka Allah akan berinya. Kita nggak minta apa aja, urusan dunia minta, urusan akhirat minta, berangkat ke sana. Fa in sa'aluhu fa'atahu, kalau mereka minta kami akan berikan. Fa in da'uhum fa'ajibu, seandainya mereka doa kami akan berikan ijabah. Karena di sana ada namanya maqam mustajabah, maqam tempat kita doa kita itu dikabul, hakul yakin dikabul. Bahkan siapa yang wa min aktsari dzamban, dosa yang termasuk gede adalah siapa yang wukuf di tanah Arafah, di Jabal Arafah, dia ragu dosa saya gak akan diampuni Allah. Ya Allah, dosa saya itu gede banget, masa cuma duduk di sini, duduk di tanah Arafah, ini dosa saya yang segitu banyak, ini gak diampuni. Dosa gede orang kayak gitu. Siapa yang meragukan dosanya tidak diampuni Allah ketika wukuf di tanah Arafah, maka dia adalah orang-orang yang terkena dosa besar. Saking apanya mustajab yang doa tersebut.
Berangkat dari sini kita membawa dosa sampai ke sana dicuci dengan kemuliaan Makkah Al-Mukarramah, dan insya Allah kita bisa ziarah ke Raudhah bertemu dengan Sayyidina Muhammad SAW, dan insya Allah kembali dengan membawa haji yang mabrur dan mabrur. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan kita doakan semuanya, para jamaah bisa berangkat dalam keadaan selamat, bisa melaksanakan wajib, rukun dan sunnahnya ibadah, dan kembali dengan membawa haji dan mabrur dan mabrurah. Serta kita yang belum, mari kita senantiasa berdoa kepada Allah, yakin kepada Allah, kita pun akan menjadi bagian dari rahmat-rahmatnya Allah tersebut. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sebelumnya ada yang ingin ditanyakan? Ada yang mau tanya? Ada pertanyaan terkait haji? Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammad sallallahu radhiyallahu ta'ala anhu sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afina wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka tamaman ni'mah wa afiyah wa husnal khatimah. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'aluka al-qabul wa iyyakum bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.